Kita nyari picung. Wangi banget. Aduh. Au. Besar banget. Wah. Tengkorak naon? Ih, jangan-jangan tengkorak buaya gitunya. Eta geura si Adani mah malah disengaja dimainin ah. Ini mah, Dan geuleuh ih. Naon tuh yang naon eta ah. Buang kan geuleuh dan. Buang ya mama. Ih, naon ih. Tengkorak naon sih mang ya mang? Hutan. Giginya guys, kuning guys. Ayo buang geuleuh buang ah. Sadayana Adani mah emang sukanya jahil ke emak. Bisa-bisanya ngasih tengkorak kayak gitu. Bikin emak sieun atuh alias takut. Bukan apa-apa, namanya juga di hutan kayak gini ya. Tetap harus menjaga ucapan dan perbuatan. Udahlah, mending mah lanjut cari bahan masakannya. Tapi pohonnya ada di mana sih, Mang Turman? Ada yang tahu lokasinya mah cuman si Mang Turman atuh. Kameramen. Ternyata yang dimaksud Mang Turman itu buah picung. Pohonnya gede banget, terus tinggi banget. Terus gimana dan? Ya udah, jalan satu-satunya paling bener mulung. Mudah-mudahan ayah tuh Mang. Pohon picung teh tingginya memang bisa sampai 30 meter. Meskipun si Adani jago panjat, tetep bahaya. Mending cari yang udah ada di tanah. Dan kalau sudah matang mah, buah picung biasanya suka jatuh dari pohonnya. Dan, Mang Turman, mending bagi-bagi tugas baiknya. Kan mencari tuh, pasti pohonnya gede, pasti buahnya jatuhnya banyak. Ya. Jauh-jauh jatuhnya. Bar nih mak. Nyebar aja yuk, mak kesini ya. Ayo kameramen, kita nyari picung. Picung termasuk pohon asli Indonesia dan tumbuh di hutan hujan tropis. Kalau masih mentah, buahnya berwarna hijau. Meski bukan pohon langka, picung sekarang teh semakin sulit ditemukan. Kita tukangan main ta. Oh ya dulu. Ini namanya buah picung, mirip batu kan kulitnya. Nih, contoh yang udah lama jatuh buahnya seperti ini. Jadi dagingnya udah nggak ada, bijinya masih ada. Ini contoh kayak gini, picung itu ngagunuk tinggal sikina wungkul. Lamun jami mah tinggal tulang-tulang lah ngagunuk. Ya udah sekarang emak ambil. Sadayana asing dengan nama picung. Nama lain picung ini teh keluak. Pasti pada tahu kan ya, bahan masakan yang selalu ada kalau mau bikin rawon teh ya gini. Nah, kalau yang baru seperti ini, Masih nempel. itu masih kotor, dagingnya udah bosok. Masih baru ini, baru banget. Udah yuk. Dicuci mak. Cuci dulu Den. Nih guys, jadi yang kalau masih baru itu kita harus cuci dulu ya sampai bersih. Soalnya masih nempel tuh sama kulitnya. Tuh. Bentuk dan warna picung teh udah jatuh ke tanah, bakal mirip pisan sama batu. Jadi buat mencarinya harus jeli. Untungnya dari satu pohon kayak gini buah picungnya bisa mencapai ratusan ya. Jadi buahnya masih banyak bertebaran di tanah. Aduh Mang, baru dapat beberapa, udah banyak gini, alhamdulillahnya. Dapat lagi Dan. Banyak tuh. Pelan. Banyak. Ini dimasukin tuh. Awas. Tuh, Aduh. Lag. Dan kayaknya mah ini cukup. Cukup mak. Yuk pulang yuk. Cukup Mang, ayo Mang. Pulang. Picung biasa disebut oge kepayang. Nah, istilah mabuk kepayang teh asalnya dari buah yang satu ini.
Soalnya bijinya mengandung asam sianida sehingga bisa memabukkan. Untuk menghilangkan kandungan asam sianida tersebut, buahnya harus dicuci dan direndam selama beberapa hari. Ayo kita cuci dulu picungnya. Aduh, palit, Mak. Wah. Mau direbus ya, Mak? Iya, ini mah direbus Godok. Godok. Nah, Sadayana, karena proses pengolahan picung itu sangat membutuhkan waktu lama, dari mulai kita mendapatkannya, terus habis dicuci kita rebus dulu. Habis direbus, lalu kita isinya diambil nyamangnya. Nah, dibuka dari cangkangnya. Setelah itu didiamkan selama 5 atau 6 hari di baskom. Nah, Lama ya, Mak? lama dan terus setiap hari diganti airnya. Setiap pagi ganti airnya yang baru, setiap pagi ganti air yang baru sampai 5 sampai 6 hari baru itu bisa diolah. Tapi jangan khawatir, Sadayana. Mang Turman udah nyiapin yang udah siap dimasak. Karena kalau picung itu kita salah mengolahnya, werenya, Mang. Jadi racun mematikan sih tidak, tapi mantak mabok. Jadi Mang Turman udah siapin yang buat diolahnya. Ayo, Mang. Ayo. Mana racunan itunya? Rebus picungnya kurang lebih selama 30 menit. Habis itu pecahin cangkangnya buat diambil isinya. Cangkang picung teh keras pisan. Lumayan tebal dehnya. Jadi mecahinnya harus dipukul kayak gini nih. Nah, isinya ternyata kayak gini, euy. Putih pisan ya. Ada nih yang mecahin, mak yang buka-buka. Lumayan keras kulitnya, Mak. Pasti dan pasti bisa. Nyoplok, Mak. Terakhir, rendam picungnya dalam air selama beberapa hari. Tapi ingat, airnya harus diganti setiap hari ya. Jangan sampai nggak diganti, nanti racunnya nggak hilang. Nah, triks dan tips dari emak buat mengolah picung. Susah kan ya? Jadi biar emak yang ngerjain aja, Sadayana tinggal beli di pasar. Nah, ini dia picung yang tadi emak bilang. Itu picung dari Mang Turman. Ya udah, sekarang kita lanjut masak. Dan siapin apinya. Tapi sebelum kita masak, karena ini picungnya kegedean, emak mau potong dulu ya. Nah, setelah selesai diiris-iris picungnya, sekarang emak mau buat bumbu. Bumbu yang emak gunakan seperti biasa, sangat sederhana sekali. Emak gunakan cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, kemiri, bawang putih, sama jahe. Untuk bumbu tambahannya emak gunakan gula merah, garam, penyedap. Dah, sekarang kita lanjut buat ngulek-ngulek. Meski biasa dijadikan bumbu, picung ternyata enak juga loh kalau mau disayur. Picung juga mengandung bahan-bahan lain yang bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya vitamin C, beta-karoten, tanin, juga ion besi. Picung juga memiliki sifat antiseptik, desinfektan, dan antimikroba yang mampu membasmi cacing dalam tubuh. Ayo Dan, nambah lagi atuh Dan. Masih ada, Mak. Ini banyak. Pasti nambah ntar. Lanjut makan pocong. Picung, Oh iya. pocong. Selain dimasak kayak emak, picung oge bisa diolah jadi rendang. Bumbu ketumbar, kayu manis, kemiri, cabai, kunyit, dan bawang dihaluskan kemudian ditumis. Tambahkan serai, lengkuas, dan salam. Kemudian siram dengan santan dan terus diaduk. Setelah mendidih, masukkan buah picung yang udah direndam dan dicuci bersih. Diamkan setengah jam dan rendang picung siap dinikmati. Kalau kata emak teh, rasanya mirip jeung jengkol, sama-sama enak. Nah, kalau yang satu ini pasti Sadayana baru lihat ya. Picungnya diolah jadi cemilan kue.
Tumbuk dulu picungnya sampai jadi lembut. Siapkan juga tepung beras yang dicampur parutan kelapa dan bubuk vanili. Kemudian masukkan picung tumbuknya dan aduk sampai merata. Biar makin cantik, beri pewarna makanan ya. Lanjut ditata di loyang dan di oven sekitar 30 menit. Nah, jadinya menggugah selera pisan kan? Rasanya manis, gurih, dan pastinya bergizi. Mantap surantap, sadayana.